Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya, alhamdulillah kita berjumpa lagi walaupun dalam keadaan pandemi sekarang dan kita masih proses pembelajarannya secara daring ya. Bagaimana kabar Anda sekalian? Ibu harapkan dalam keadaan sehat walafiat dan juga tadi pagi sudah sarapan tentunya ya. Karena dalam proses pembelajaran nanti kita butuh kefokusan, butuh tenaga juga tentunya, fokus dalam pembelajaran supaya nanti masuk apa yang ibu jelaskannya. Nah, dan tentunya juga semangat dalam pembelajarannya karena jangan sampai kondisi saat sekarang ini pandemi dalam pembelajaran daring, tentunya ibu tidak dapat mengontrol anak-anak ibu sekalian sedang apa, apakah itu memang benar menyimak pembelajaran ibu ataupun tidak ya. Ibu tidak bisa mengontrol. Yakinlah apapun yang kita lakukan itu disaksikan oleh Allah, semuanya akan dipertanggungjawabkan nantinya ya. Jadi jangan jadikan belajar itu suatu beban, jangan jadikan belajar itu suatu yang berat ya. Maka ingatlah Allah berfirman dalam Quran surah Ar-Rum ayat 11 bahwasanya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu sendiri yang akan merubahnya. Nah, dari ayat ini dapat kita pahami bahwasanya jikalau kita ingin berubah, ingin menjadi lebih tahu, ingin menjadi orang yang pintar, tentu kita akan belajar dulu. Tidak akan kita tiba-tiba berubah menjadi orang yang pintar gitu ya. Oke, mudah-mudahan ayat ini bisa menjadi motivasi, menjadi penyemangat bagi anak-anak ibu sekalian. Oke, seperti biasa sebelum memulai pembelajaran yaitu kita berdoa terlebih dahulu, tentu masing-masing ya, karena dalam terbatasan juga kita dalam pembelajaran daring seperti ini. Silahkan berdoa masing-masing di rumah dan juga membaca ayat suci Al-Quran seperti biasa yaitu 5 ayat per orang ya. Silahkan. Oke, ibu rasa sudah siap ya membaca Al-Quran dan juga berdoa. Oke, selanjutnya yaitu mengambil absen cukup di grup WhatsApp saja, di list namanya siapa-siapa yang hadir dan siapa sakit ataupun izin nantinya silahkan di chat pribadi ibu. Tapi kalau siapa yang hadir silahkan di grup WhatsApp ya, di list namanya. Nah, selanjutnya yaitu sebelum masuk pembelajaran tentu kita akan mengetahui tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, apa tujuan pembelajaran kita hari ini? Sebelumnya yaitu kita akan mengingat dulu pembelajaran kita minggu lalu tentang apa? Tentang sejarah perkembangan Islam di Asia. Nah, hari ini kita akan belajar tentang sejarah perkembangan Islam yang ada di Afrika Utara. Hari ini kita pelajari yaitu yang ada di Mesir. Nah, salah satunya yang ada di Afrika Utara ini kita tuntaskan hari ini yang ada di Mesir. Oke, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, nanti setelah belajar ibu harapkan Anda sekalian dapat memahami sejarah masuknya Islam ke Mesir. Yang kedua, sejarah perkembangan Islam yang ada di Mesir. Nah, 2 tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Nah, seperti yang ibu bilang tadi bahwasanya kita hari ini akan belajar tentang sejarah masuk dan berkembangnya Islam ke Mesir. Nah, silakan disimak video berikut ini, disimak baik-baik, didengarkan dan difahami. Karena yang ibu bilang tadi bahwasanya Allah menyaksikan apa yang Anda sekalian kerjakan. Silakan betul-betul menyimak dan juga mendengarkan penjelasan ibu berikut ini. Oke, hari ini kita akan belajar sejarah kebudayaan Islam ya. Nah, hari ini kita akan membahas tentang sejarah perkembangan Islam di benua Afrika Utara. Salah satunya kita akan menuntaskan di sini pada negara Mesir. Nah, seperti tujuan yang telah ibu sampaikan sebelumnya, kita akan membahas 2 poin pada hari ini, yaitu yang pertama sejarah masuknya Islam ke Mesir, yang kedua yaitu sejarah perkembangan atau sejarah peradaban Islam di Mesir ya. Nah, yang pertama kita akan bahas tentang sejarah masuknya Islam di Mesir. Nah,
Mesir itu merupakan kawasan yang berada di Afrika Utara seperti yang telah Ibu sampaikan sebelumnya. Afrika Utara ini merupakan daerah yang sangat penting bagi penyebaran agama Islam di daratan Eropa. Oke, kita mulai pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Pada masa Khalifah Umar bin Khattab, Mesir dalam penjajahan bangsa Romawi Timur, dan yang menjadi gubernur Mesir pada saat itu ialah Muqawqis. Nah, ini perlu dihafal ya, yang nama-nama khalifah, tahun masuknya, ini perlu dihafal. Nah, pada saat itu, pada saat Khalifah Muqawqis ini, Mesir sangat menderita. Karena apa? Karena penjajahan yang tidak kenal belas kasihan ya. Oleh karena itulah ada inisiatif dari Amr bin As selaku panglima perang pada saat itu mengusulkan kepada Khalifah Umar bin Khattab untuk membebaskan Mesir dari penjajah Romawi tadi, dari khalifah yang memimpin pada saat itu yaitu Muqawqis ya. Diusulkanlah oleh panglima Amr bin As tadi untuk menyerang kota Mesir ya dari penjajahan Romawi. Nah, pasukan yang dipimpin Amr bin As tadi memasuki daerah Mesir melalui padang pasir, terus memasuki kota kecil yang bernama Al-Arisi. Ini juga perlu dihafal ya. Dengan mudah pasukan Islam ini menaklukkan kota tadi. Nah, dari sinilah pasukan Islam memasuki kota Al-Farma. Di kota ini pasukan Islam tadi mendapat perlawanan. Ya, berarti perjalanannya nggak mulus ya. Nah, Amr bin As memerintahkan untuk mengepung kota ini. Kota apa? Kota Farma tadi. Setelah 1 bulan kota ini berhasil direbut ya. Jadi berhasil direbutnya kota Al-Farma ini setelah 1 bulan dikepung. Nah, dari kota ini pasukan Islam melanjutkan ke kota Bilbis. Berarti dari perjalanannya masih dari kota Arisi, Farma, dan juga kota Bilbis. Sudah 3 kota yang dilalui ya. Di sini pasukan Islam mendapat bantuan dari rakyat Mesir. Nah, dari kota Bilbis inilah pasukan Islam menuju ke Tondamis yang terletak di tepi sungai Nil. Oke, kita lanjutkan. Dari sini Amr bin As mendapat kesulitan. Karena kenapa? Karena banyak pasukannya yang telah gugur dan pasukan yang masih tersisa, yang masih hidup itu merasakan lelah yang luar biasa. Maka Amr bin As minta bantuanlah kepada Umar bin Khattab. Minta bantuan kepada Umar bin Khattab untuk mengirimkan pasukan Islam kembali sebanyak 4.000 orang. Nah, dari sini setelah dikirimkan pasukan, disinilah Ainu Syam tadi dapat ditaklukkan ya oleh pasukan Islam. Setelah itu, setelah Ainu Syam dapat ditaklukkan, maka mereka melanjutkan perjalanan untuk menyerang benteng Babil. Nah, selama 7 bulan benteng Babil ini baru dapat dikepung dan akhirnya benteng terbaru di Mesir dapat dikuasai. Nah, dari sinilah pasukan Islam itu dapat merebut kota Iskandaria. Maka diadakanlah perjanjian antara Amr bin As dan Muqawqis tadi yang memimpin Mesir sebelumnya, dan sejak itu Mesir menjadi daerah Islam yang sempurna ya. Nama Amr bin As diabadikan menjadi nama masjid tertua di Mesir. Nah, pada saat inilah Islam menyentuh wilayah Mesir pada tahun 628 Masehi ya, ketika Rasulullah mengirim surat pada gubernur Muqawqis yang berada di bawah kekuasaan Romawi tadi untuk mengajak masuk Islam. Nah, pada saat inilah Mesir berada pada wilayah kekuasaan Islam. Jadi telah berpindah ya, tadi dikuasai oleh Muqawqis, sekarang Mesir telah sepenuhnya dimiliki oleh umat Islam. Oke, kita lanjutkan pada poin kedua, yaitu sejarah perkembangan Islam di Mesir. Nah, di sini ada 3 periode. Yang pertama yaitu era pramodern, yang kedua era modern, dan yang ketiga era pasca modern. Nah, kita akan bahas satu persatu ya. Yang pertama era pramodern. Nah, masuknya Islam pada saat era pramodern ini
Masuknya Islam ke wilayah Mesir merupakan fase ketiga dari sejarah Mesir. Nah, pada fase ini bermacam-macam empire lah yang lahir dan berkuasa. Yang pertama itu ada Abbasiyah, Tuluniyah, Ikhasidiyah, Fatimiyah, Ayyubiyah, dan yang terakhir ada Utsmaniyah. Oke, di sini karena banyak empire, jadi hanya beberapa empire yang akan Ibu bahas, yaitu yang pertama empire Fatimiyah, ya. Empire Fatimiyah yang didirikan oleh Abdu Al-Lahmadi bil Al-Lahlah, ya. Nah, disimak ya. Pada masa empire Fatimiyah ini, kota Kairo didirikan pada tanggal 17 Sya'ban 358 Hijriyah atau 969 Masehi. Ini perlu dicatat ya, silahkan dicatat, oleh panglima perang yang bernama Jauhar al-Siqli. Nah, Jauhar juga kemudian mendirikan Masjid Al-Azhar yang kita kenal sekarang pada tanggal 17 Ramadan 359 Hijriah. Nah, kemudian masjid ini berubah fungsilah menjadi Universitas Al-Azhar. Inilah yang kita kenal sekarang, ya. Nah, selanjutnya ada Empire Ayyubiyah. Nah, Empire Ayyubiyah ini didirikan oleh Salah ad-Din Al-Ayyubi sesuai dengan nama pendirinya, seorang jenderal dan pejuang Kurdi di Tikrit atau Irak. Oke, pada masa Empire Ayyubiyah ini lembaga-lembaga ilmiah yang telah dipelopori oleh Fatimiyah tetap dipertahankan, tidak ada yang berubah, ya. Akan tetapi orientasi keagamaannya pada awalnya itu Syiah menjadi paham Sunni, itu yang berubah, ya. Selain itu pada masa ini juga dibangun lembaga-lembaga ilmiah baru, terutama itu masjid yang lengkapi dengan tempat belajar teologi dan juga hukum, ya. Jadi sebelumnya ada karya ilmiah dari Fatimiyah tadi, dan setelah berdirinya Ayyubiyah, dinasti Ayyubiyah, tidak ada yang berubah, hanya saja ditambah lagi ya perkembangannya. Oke, kita masuk pada era modern. Nah, pada era modern ditandai dengan ekspedisi yang dilakukan oleh pasukan Prancis di bawah komando Napoleon Bonaparte terhadap Mesir. Nah, ini pasti tahu ya Anda sekalian, dengan tujuan ingin menumpas sisa-sisa empire Mamluk tadi sebelum era modern tadi yang masih ada di Mesir. Nah, upaya Napoleon untuk mendapatkan atau menguasai Mesir bukan hanya dikuasai dengan persiapan strategi peperangan saja, akan tetapi dengan mengirimkan alat teknologi juga dilakukan yang pada akhirnya memberi kesadaran pada umat Islam untuk mengenali kelemahan mereka setelah dikuasai oleh Prancis tadi. Nah, kita lanjutkan ya. Pada masa era modern ini ada namanya pemerintahan yang dipimpin oleh Muhammad Ali Pasha pada tahun 1765 sampai 1849 yang menjadi penguasa diktator di Mesir setelah ditinggalkan oleh Prancis tadi, sebelumnya itu Napoleon Bonaparte. Nah, pada masa Muhammad Ali Pasha ini ada dua kekuatan yang dinamakan untuk tetap membangun ataupun perkembangan Islam pada era modern tadi, yaitu menurutnya ekonomi dan juga politik, ya. Jadi inilah dua kekuatan yang diterapkan oleh Muhammad Ali Pasha untuk terus meningkatkan perkembangan yang ada di ekonomi dan juga politik tadi, ya. Nah, pada bidang ekonomi dia melakukan berbagai perbaikan irigasi, penanaman kapal, serta pembukaan sekolah pertanian. Oke, selanjutnya poin terakhir yaitu pada era pasca modern atau kontemporer sekarang, perkembangan Islam di Mesir itu khususnya dalam bidang pemikiran keagamaan di era kontemporer juga menjadi hal yang menarik untuk ditelusuri. Kenapa? Karena pada era ini bermunculanlah pemikiran-pemikiran keagamaan yang juga berasal dari Al-Azhar, tetapi dalam kondisi atau situasi yang tentunya sangat jauh berbeda juga dengan masyarakat Mesir di era modern sebelumnya, ya. Nah, salah satunya yaitu yang kita kenal dengan Syekh Muhammad Sayyid Tantawi. Dia adalah Grand Sheikh
Universitas Al-Azhar tadi, dia merupakan tokoh yang paling kontroversial, bukan hanya di Mesir juga, akan tetapi di dunia Islam pada umumnya ya. Oke, perkembangan Islam dan juga masuknya Islam telah kita pelajari hari ini. 2 poin. Kesimpulannya yaitu, yang pertama yaitu masuknya Islam ke Mesir. Islam ini menyentuh Mesir yaitu pada tahun 628 Masehi. Ya, tadi telah diceritakan bagaimana perjalanan Amr bin As tadi untuk memerangi atau merebut kekuasaan Khalifah Muqawqis tadi, sehingga Islam dapat disebarluaskan di Mesir ya. Adapun sejarah perkembangannya itu ada 3. Yang pertama pada era pra-modern, yang kedua era modern, dan yang ketiga era pasca modern ya. Silahkan dibaca-baca kembali, dipahami apa yang Ibu sampaikan tadi, dan tentunya apa yang Ibu sampaikan ini masuk ke dalam ujian. Alhamdulillah Ananda sekalian telah selesai menyimak penjelasan dari Ibu. Untuk yang belum paham ataupun rasanya ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan di grup WhatsApp ataupun di chat Ibu, tidak masalah, chat pribadi ya. Ditanyakan apa yang perlu rasanya ditanyakan atau yang masih kurang mengerti atau kurang pahamnya. Mungkin pembelajaran kita hanya cukup sampai di sini. Giat-giatlah belajar, karena yang Ibu sampaikan tadi bahwasanya belajar jangan jadikan suatu beban hidup, jangan jadikan sesuatu yang berat gitu ya. Apalagi dalam pembelajaran SKI ini perlu banyak pemahaman kita, bukan hanya sekedar hafalan ya. Karena kalau bersifat hafalan nanti setelah ujian selesai, tentu ilmu itu tidak akan nempel di kepala, tidak akan tersimpan di memori gitu ya. Jadi silakan dipahami. Untuk tugas, Ibu tidak memberikan tugas untuk kali ini, akan tetapi silakan dilihat konten-konten YouTube yang bermanfaat, yang dirasa ada kaitannya dengan pembelajaran kita hari ini, yaitu sejarah perkembangan Islam yang ada di Mesir ya. Manfaatkanlah media sosial yang ada untuk menambah wawasan dan pengetahuan. Karena memang belajar itu adalah suatu kebutuhan. Jikalau kita sudah menganggap belajar adalah suatu kebutuhan, kita akan belajar dari pengalaman, belajar dari setiap apa yang kita lakukan. Jadi rasanya itu enjoy gitu ya. Jangan jadikan belajar itu suatu yang berat, yang mungkin dapat membebani pikiran. Itu yang aku bilang tadi, jangan jadikan belajar itu suatu hafalan, tapi dipahami gitu ya. Karena kalau hafalan nanti akan mudah hilang, tidak ingat, tidak tersimpan di memori. Pembelajaran hari ini kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Benar-benar dipahami apa yang Ibu sampaikan tadi, tidak sia-sia ya apa yang Ibu jelaskan tadi. Dan mudah-mudahan kita mendapat ridho Allah. Tentunya apa yang kita jalani ini kita mengharap pahala dan ridhonya Allah. Dijaga kesehatannya dan juga tingkatkan amalan dan ketakwaannya. Oke, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.